Di tanggal 16-nya saya punya order sale kan. Sini, yang sekarang saya punya antrian gold sama H4. All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. All the good times turn into memories and the revelry goes on. Saya ucapkan selamat datang untuk 777 peserta yang terpilih di program Mata Trader Jakarta. Tepuk tangan yang kencang dong. Luar biasa. Terpilih dari total yang mendaftar itu 3.200. Jadi berbangga hatilah. Selamat. Peserta yang asli dari Jakarta boleh berdiri nggak? Wuih, banyak juga. Tepuk tangan dong. Ada yang dari luar Pulau Jawa. Banyak loh. Tes yang jauh dari mana? Teriak aja Pak. Dari mana? Medan. Dari mana lagi? Kalimantan. Papua. Beneran? Tepuk tangan. Langsung saja kita panggilkan Bapak Tito Hayonanda Eke John Paul 77. Wah, 777. Rame juga ya ternyata ya. Ada yang tradingnya masih baru-baru mulai, yang bener-bener yang apa ya, nggak ngerti sebenarnya cara trading. Cuma bener-bener ya udah klik aja atau modal ikutin signal. Ada dikit ya. Ada di sini yang udah pernah ikut pembelajaran entah dari kelas berbayar, entah secara otodidak. Ada? Nah, cukup banyak ya. Atau saat belajar kita ngerasa, oh gitu doang caranya. Giliran kita praktekin kok loss. Ada? Banyak? Banyak ya? Karena nggak jauh-jauh saat kita belajar, kita terpakunya adalah langsung belajar metodenya. Dari kita semua, juga saya waktu itu, pasti langsung mau tahu caranya gimana sih. Caranya gimana itu artinya langsung ke, di mana saya harus masuk posisi, di mana saya harus TP. SL-nya nggak pernah kita cari tahu. Siapa di sini yang sudah menguasai lebih dari 5 pola atau lebih dari 5 metode? Pola double top, double bottom, head and shoulder, falling wedge, rushing wedge, doji, shooting star, dan lain sebagainya. Mungkin bisa 20 lebih lah. Semua pakai? Wih, ini dia nih. Hasilnya gimana? Hancur. Apa yang bikin Bapak pakai semuanya? Karena saya pikir, wah ini mantap ini ilmu Pak. Yakin mantep karena ilmu atau yakin mantep tangan gatel? Gatal Pak. Gatel sebenarnya kan? Kalau gagal masa iya nggak turun kan gitu Pak. Iya gitu ya. Intinya pengennya berhasil Pak polanya. Pengennya ngeklik. Ya, polanya gagal juga nggak apa-apa sih. Enggak Pak, pengennya masa iya polanya yang ada di Google bohong gitu Pak. Jadi selalu mindsetnya ya, saya pikir ya 90% pasti yang ada di Google gitu. Artinya dari 10 itu pasti salahnya cuma 1. Nyatanya ya hampir 5 kali salah terus. Kita ngebahas pola apapun juga. Tapi di kepala kita masih pikirannya setiap saat maunya trading. Setiap saat maunya profit. Sampai kapanpun nggak akan pernah jadi trader beneran. Terima dulu kenyataan soal probabilitas. Sepakat ya? Sepakat. Di sini mas sepakat aja biar cepet ya. Kelamaan polanya mana? Ya bisa dibilang gampangnya teman-teman hafalin aja huruf N atau N kebalik begini ya. Saat market udah membentuk pola seperti ini, mau N-nya besar kek, mau N-nya begini kek, sama aja. Yang artinya kita udah bisa siap-siap, kita udah bisa ancang-ancang untuk masuk market. Mari kita praktek sama-sama. Bener nggak sih bahwa pola ini bisa dipakai di market? Sekedar ditandain aja Pak. Udah itu. Banyak sih cuma ya. Banyak sebenarnya. Cuma segini. Ya banyak sih Pak, cuma contoh aja itu. Oh cuma contoh aja. Iya. Banyak contoh Pak. Banyak. Iya. Tadi Bapak yang bilang baru mulai ya? Oke Pak. Tolong maju ke depan. Yang termudah ya. Yang termudah yang mana? Udah. Oke. Newbie beneran. Terima kasih Pak.
ini nggak termasuk ya. Lalu di bawah sini juga ada 1, 2, 3. Dan teman-teman yang baru mulailah dari sini. Yang pemula-pemula mulailah dari sini. Dan dari sini kita bisa sama-sama lihat. Dan selama kita nggak memihak arah, maka kita selamat jadinya. Segini banyak loh sebenarnya. Secara kasat mata sekarang kita lihat tingkat keberhasilannya tinggi ya. Tinggi banget. Oke, kita udah tahu momennya. Ada juga orang menyebutnya drop base drop, rally base rally. Iya, nyebut mah gampang. Targetnya sampai mana? Nggak tahu kan? Targetnya sampai mana? Iya sih, kita bisa masuk posisi buy atau sell. Sampai mana? Itu doang kan? Nangkap ya? Jangan malah buy-nya ambil di sini. Oke, TP. Sell-nya, saya modif dikit lah. TP-nya sini aja, biar jadi bagus. Kalau ini jadi menyalahi aturan. Juga akan ada momen yang kita ngalaminnya, wah enak banget. Dalam kondisi seperti ini, gantian. Orang takut. Sampai bawah sini, yang bener aja nih 300 pips. Ya kan? Kecilin Itu masalah yang akan terjadi nanti. Sekarang boleh ketawa, nanti ketawain diri sendiri deh pas lagi praktek. Begitu tangannya gatel mau dikecilin, TP-nya digeser gitu. Dan itu yang selalu menjadi masalah di kita semua. Masuk posisi cepat banget. Keluarnya tunggu biru. Apa sih yang bikin kita ABC asal biru close? Karena kita nggak tahu mau keluar di mana kan? Kita nggak tahu ini targetnya di mana. Karena kita nggak tahu jadinya ketakutan. Pak Tito, saya mau tanya, kalau lihat penjelasan Pak Tito, kayaknya tradingnya jadi gampang kalau begini gitu. Iya, Ibu maunya yang susah. Jadi kalau sebenarnya nggak usah belajar price action aja. Kalau Bapak begini di H4 aman-aman aja ya Pak sebetulnya. Saya sih aman ya. Oh, nggak. Jadi saya nggak usah belajar yang lain-lain, ini aja ya Pak ya. Kita sebelum ikut acara ini ada juga kan kita iseng-iseng cari-cari tahu metode apa sih sebenarnya ini, sepertinya buat penasaran gitu kan. Dan tadi setelah ditampilkan oleh Pak Tito, dijelaskan itu memang saya lihat banyak itu muncul gitu kan. Betul, memang bisa dimanfaatkan kan di banyak time frame, banyak pair, sama dengan mentradingkan semua pola. Karena tadi saya lihat ada engulfing, otomatis terambil. Nah, ada harami, otomatis terambil juga gitu. Metodenya tuh simple dan apa ya? Selama ini kan aku juga udah backtest, udah lumayan panjang juga 10 tahun, tapi seringkali tuh nggak sadar soal pola simple yang keluar gitu. Dan ternyata terjauh di sini, langsung ngerasa, oh ternyata sesimpel ini ya trading gitu loh. Ada momen di mana metode gue yang lama sama metode yang ini tuh bisa masuk market barengan. Klaim bahwa metode ini tuh sudah mentradingkan semua momentum dengan segala jenis pola ya. Yang bola double top, double bottom, SMC atau bahkan kepala cangkul, cukil itu. Sebenarnya bentuknya kayak gimana Pak dalam konteks yang tadi? Ini sudah mentradingkan berbagai macam pola, jadi saya nggak perlu belajar pola yang lain gitu. Bapak yang Bapak kuasai apa? Kepala cangkul? Saya nggak pernah belajar dari yang merah Pak. Walaupun bajunya merah ya. Kebetulan. Ya, kayak gini nih kepala cangkul nih katanya. Ini ya. Ya, katanya ya. Ini di sini naik ke atas terus ada bengkoknya begini kan. Coba yang mengerti Fibonacci betul begitu? Betul. Maka yang saya lakukan saat muncul pola seperti ini nih, apa sih yang saya tangkap pertama kali? Naik, turun. Dari yang orang Fibonacci, saya nggak tahu dia akan buy apa sell. Tapi saya buy. Momentumnya dipikir sama. Padahal pola yang saya gunakan berbeda. Jadinya saya nge-buy di sini. Selesai transaksi saya. Nah, maksudnya? Contoh lagi sekarang. Orang bilang ini double bottom. Ini bottom 1 ketemu bottom 2. Betul ya kalau ini adalah double bottom ya? Betul. Saya nggak tahu kalau itu double bottom. Yang saya tahu adalah ini 3 candle. Saya trading nggak jadinya? Sama-sama buy nggak? Apa metode favoritnya teman-teman? Engulfing. 2 candle ini adalah engulfing kan? Yang orang engulfing akan buy. Saya nggak tahu apa itu engulfing. Yang saya tahu ini ranging semua. Di sini saya sama-sama nge-buy. Sama aja kan? Nggak ada benar, nggak ada salah ya? Nggak ada benar, nggak ada salah. Itulah indahnya Forex. Nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting profit. Betul kan? Contoh konkret tadi, double bottom saya sell. Orang bilang salah pasti. Paling banter saya dikatain bego sama orang. Tapi buktinya duit saya lebih banyak. Bener kan? Mau pola apa lagi?
Saya pakai pola ini, teman-teman pakai pola teman-teman. Pakai metode teman-teman. Kita akan mentradingkan momentum yang sama atau enggak? Ada yang mau tes? Ya. Ini kan udah kebentuk garis trendline, Pak. Udah kebentuk garis trendline. Nah, di sini ya. Ini kena trendline atas berarti stop lossnya di resisten sini tapi naik dikit di sini. Nah, sell nanti sampai yang bawah. Nah, ini trendline juga ya? Iya, betul. Oke. Sekarang saya giniin. Kapan akan mulai nentuin garis trendline-nya? Ini sih jalanin chartnya nih. Ceritanya 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu terus. Kalau ini kan yang atasnya udah kebentuk nih, Pak. Oke. Lumayan kelihatan ya. Ya. Oh, iya. Berarti Bapak akan sell kalau nyampe garis merah ya? Betul, nanti kalau udah di atas ini saya sell. Oke. Nah, ini saya harusnya sell nih. Nah, SL dong. Iya, tapi stop loss. Nah, nggak apa-apa, biasa ya kalau stop loss. Ya. Oh, kalau yang saya lihat sih kayaknya sih bakal naik lagi, Pak. Oke, berubah trendline-nya. Karena kan break. Saya bakal ambil posisi sell di sini. Break. Kalau ternyata dia break, berarti mungkin saya bakal ambil posisi buy. Berarti buy-nya pas break yang ini, Pak. Pas break yang ini. Oke, di situ Bapak buy ya? Ya. Oke, jalan lagi. Nah, ini udah posisi ya kena SL lagi. Bingung kan? Iya, bingung sih. Terima kasih, Pak. Kita kalau ngeliat market yang udah jadi begini sih enak aja. Wah, ini trendline nih. Ya, nyampe atas saya sell, nyampe bawah saya buy. Sekarang kalau ini saya hapus, terus kondisinya pas begini, gimana? Kapan kita mau mulai narik garis trendline kan itu? Ya kebanyakan orang pakai trendline. Seiring dengan berjalannya market, ini digeser terus nih garisnya. Yang pada akhirnya begitu break beneran, udah ketinggalan momen. Karena setiap kali mau entry nggak pede, ini entry-nya di sini. Apa saya ikutin yang sini? Apa saya ikutin yang sini? Biar lebih rapi, apa saya ikutin yang sini? Yang mana jadinya? Sekarang saya balikin. Saya nggak tahu apa itu trendline. Dengan sendirinya saya ikutin terus nih trendline-nya. Sampai di saat trendline-nya pecah sekalipun, trendnya selesai, balik saya ikut balik, naik. Nah sekarang, pola ini tadi kita udah sama-sama lihat. Ini pola yang baru-baru aja terjadi atau sebenarnya sejak dulu begitu sih? Dari dulu kan? Ini 2023, ini 2022, masuk ke 2020. Ternyata polanya akan selalu seperti itu kan? Dari dulu sampai sekarang. Dan yang kedua sekarang, mari kita cek. Apakah metode ini cuma berjalannya di gold? Atau sebenarnya di pair lain juga jalan? Apa pair favoritnya teman-teman? GJ. Baru stop loss di GJ gitu tuh. Atau lagi ada posisi ya? Makanya mau lihat GJ. Oke, GJ. Wah, coba mata tradernya 3 hari yang lalu. Siapa yang kemarin baru margin call? Itu goldnya all time high itu. Atau semalam baru kena GBP/JPY, masa nggak naik? Ya, GBP/JPY turun berapa ratus pips tuh semalam. Bahkan teman-teman sama-sama bisa cek di handphone masing-masing, cek pair favorit masing-masing. Yang suka GU ya GU, yang suka Euro ya Euro, Aussie ya Aussie, cek aja di handphone masing-masing. Sama nggak sih polanya? Kata Bapak kan huruf N ya. Ada nggak huruf lain kayak U atau kayak huruf U itu kan atau M atau W? Ada Pak, huruf B. Bodoh amat. Nggak ada Pak. Ada yang Pak Tito post di IG story itu kan katanya menggunakan pola mata trader gitu Pak. Iya. Nah itu saya sih nggak melihat N ya. Masa? Iya. Kalau saya lihat Pak ya. 15 November Pak. Biar jelas nih kan pasti teman-teman juga bertanya Pak. 1977.10. Mana sih? Yang mental boleh badak itu Pak. Nih. Nah itu Pak. Kita kembali ke pair gold berarti. Kan nggak huruf N tuh Pak. Iya dong, kan Bapak garisnya kuning-kuning nggak N tuh. Masa iya saya oknum? Makanya pas saya buktiin di sini Pak. Oke. Iya dong. Ini di kanannya ada kode apa nih? TP Pak, emang TP bukan, Pak? Bukan TP, H4. Oh H4. TP emang tapi Pak. Iya. Oke, sama-sama kita lihat. Ini ya. Ini transaksinya kan, buy-nya berarti di sini. Ya kan, TP-nya di sini. Ini ada SL-nya nih, sekalian saya garisin.
hitam ini kan ini nggak kena Pak sama sini. Oke. Berarti ini diambil dong Pak. Tapi dia tembus. Wah, Candle. ini saya susah jawabnya nih. Iya. Nah, kenapa tuh Pak? Iya N. Walaupun nggak pure N itu Pak. Udah nggak pure N. Kebuka rahasia dong. Nah. Ya begitulah ya. Kita bisa Tapi nggak masukin. apa-apa kan buka rahasia kan eksklusif Pak. Terakhir nih mata trader Pak. Jakarta khusus Jakarta dong. Ini nih, benar-benar ini N-nya. Ini N-nya. Karena ini saya potong. Oh itu dipotong. Ya dan ini tahap awal jangan dulu ya teman-teman ya. Tahap awal jangan dulu. Ini benar-benar murni hasil pengembangan demi Ya karena menjadi bias Pak. Jadi kan bias sekali itu kalau misalnya kita betul, backtest. di kita udah bisa tentuin kapan potongnya, tapi yang lain jangan dulu. Dan sama ya teman-teman ya, di tanggal 16-nya saya punya order sell kan, sini. Betul? Buy-nya kebuka, sell-nya setelah TP saya cancel. Semua order saya akan selalu dua, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Akan selalu begitu. Ada nggak dua-duanya stop loss tadi? Buy, sell. Sama-sama stop loss. Ini kalau saya terusin banyak nih yang dua-duanya stop loss. Nih, buy, sell, sama-sama stop loss. Re-entry, stop loss lagi. Lihat nggak re-entry, harganya sama. 96.42, 96.42. Udah re-entry, stop loss lagi. Ya sudah, mau diapain lagi? Tapi data backtest saya mengatakan saya harus begitu. Dengan saya menjalankan seperti itu, ada kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Yang benar-benar loss-nya double. Tetap hasil akhirnya profitnya akan jauh lebih besar kalau saya menjalankan itu. Ya saya jalanin. Pertanyaan-pertanyaan terjawab kan. Akhirnya apa yang saya nonton di YouTube tentang IG story-nya Pak Tito yang bilang, oh ini dipakai di polanya mata trader nih. Akhirnya saya maju, saya tanya, dan awalnya Pak Tito nggak mau bocorin, tapi ujung-ujungnya saya paksa karena ini kan acara terakhir ya di tahun 2023, akhirnya mau dia. Seneng sih Pak, karena saya bisa membantu 777 orang untuk tahu apa sih yang dia tradingin waktu kemarin. Gitu, polanya udah tahu gitu. Metodenya sih emang bener, paling sering muncul ya. Nggak nyangka aja sih dengan metode itu ternyata oke nih untuk dijalankan, sesimpel itu kayaknya dilihatnya. Kebetulan ini kan lagi buka real account ya Pak. Kalau diizinin ya, maksudnya minta diopenin report secara keseluruhan trade. Aku mau lihat drawdown-nya sama trade historinya Pak. Dari tahun berapa? Kalau dari sana setahu saya bisa langsung klik deh, klik kanan nanti ada report itu. Iya ngerti. HTML. Kebetulan eksklusif Pak. Terima kasih. Ini saya tunjukin sekalian. Drawdown 3,10%. Consecutive loss 8. Jadi bukannya nggak ngalamin consecutive loss 8. Tapi berapa pair ini? Banyak pairnya. Dengan consecutive profit 14. Campur aduk pairnya. Baru sejak Mata Trader Jogja, akhirnya account ini dikhususkan untuk Mata Trader. Jadi to be fair, ini masih ya pattern. Dan di kita masih menerapkan gaya itu. Jadi di TF akan selalu trading layaknya seorang newbie. Kita akan selalu kasih nama, ini metode apa, ini metode apa, ini metode apa. Untuk mempermudah kita pembukuan. Sekarang saya punya antrian gold sama H4. Itu menyalahgunakan namanya. Niatnya nggak begitu. Ya gaya trading saya bener-bener begitu doang. Saya selalu nggak mau ribet orangnya. Cari aman. Cari aman itu dalam artian kalau marketnya naik ya saya aman, marketnya turun saya aman. Tadi banyak teman-teman udah nanya, semuanya udah terwakili. Cuma salah ada satu sih Pak yang saya ganjel. Itu di gold ada gap 1845, kapan ditutupnya ya Pak? Gitu aja sih Pak. Berapa? 1845? Nah, coba tanya sama yang sana. Saya juga nggak tahu kalau itu. Mengenai metodenya dan yang Pak Tito dan keseluruhan TF sih ya, menurut saya ya 3 kata aja lah. Simple, realistis, no bullshit. Soalnya itu mudah buat diaplikasikan, termasuk untuk dari yang awam sampai pro juga bisa. Jadi metode yang tadi kita ikuti dengan Pak Tito itu dengan metode yang ada di Google
beda. Ternyata yang dari Pak Tito simple, lebih gampang dijalanin. Ternyata yang benar-benar simple ya. Itu salah satu yang bikin saya juga suka dengan Traders Family, yaitu Pak Tito selalu mengajarkan cara dan metodenya, dan itu hasil yang ditampilkan di layar tadi itu. Nah, jadi hasilnya kelihatan benar yang dijalankan, ada datanya. Polanya kita tahu, pairnya kita tahu, time frame-nya kita tahu, apapun kita tahu, semuanya. Tapi selama kita nggak bisa megang satu prinsip, satu kata aja, probabilitas. Ini semua yang tadi kita pelajarin nggak ada gunanya nih. Teman-teman sama-sama nyaksiin transaksi saya banyak kok, yang buy dan sell-nya sama-sama stop loss. Ya sudah, probabilitasnya memang ada untuk terjadi kayak gitu-gituan. Tapi nggak berarti metodenya salah. Saya tetap menjalankan metode yang sama terus. Mau nyari yang kayak apa lagi sih? Probabilitasnya akan selalu ada. Silakan cari semua pola yang ada di Google. Time frame berapapun juga, nggak akan ketemu yang probabilitasnya di atas 80%. Saya garanti. Nggak akan pernah ketemu. Kalau selama trading masih nyarinya setiap kali saya klik harus profit. Nggak akan pernah ada. Tapi kalau benar-benar mau tobat dari situ, benar-benar kita realistis aja, bahwa trading intinya kita bukan mau nyari seru. Trading kalau bisa sesantai mungkin, duitnya sebanyak mungkin. Saya trading profit cuma 0,1%, 0,2%. Tapi sebulan profit saya bisa 2%, bisa sampai 5%. Buat saya itu besar. Dan itu yang saya cari. Itu yang saya benar-benar andalkan di kehidupan saya. Yang adrenalinnya udah hilang. Tapi yang penting di fase awal menerima dulu arti kata probabilitas. Pola ini probabilitasnya tinggi. Pair-pairnya banyak. H4D1 itu banyak banget. Di bulan Desember kalau nggak salah saya baru berapa belas kali trading lah. Di bulan Desember ini saya hanya trading 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada lagi 12, 13. Habis. Baru sampai 8 Desember 13 kali trade. Masih kurang apa? Mau nyari yang berapa sering lagi sih? Yang jadi masalah adalah kita udah ketemu pola kayak begini, di tengah pola-polanya muncul pola yang lain, tangan kita gatel itu biasanya. Belum nyampe N, atau N-nya tengah-tengah terjadi, doji. Mayan nih kalau doji nih. Terlanjur belajar kebanyakan kan? Engulfing, double top, double bottom, semua. Padahal barusan kita bahas nih, kita menggunakan satu pola ini dengan sendirinya mentradingkan pola-pola yang lain loh. Asal kita mau untuk nunggu momennya, biarin sampai pola itu terbentuk sempurna, baru kita masuk. Karena disitulah probabilitas tertingginya. Kita nggak bisa ngerubah kebiasaan itu. Ya, sampai kapanpun kita ketemu lagi nih. Bosan juga sayanya. Setuju ya? Selamat datang di sesi 3. Teman-teman ada yang tahun lalu datang ke acara 11 Desember? Masih ingat nggak arti lingkaran di logo TF? Bahwa tahun lalu kita mengatakan arti dari lingkaran ini adalah kali ini analis dari berbagai penjuru Indonesia, trader dari penjuru Indonesia, afiliasi hingga akhirnya investor akan berkumpul menjadi satu circle. Itulah arti logo lingkaran di logo TF. Tapi lucunya teman-teman, ternyata yang berkumpul nggak sampai di situ. Ternyata para oknum pun ikutan berkumpul. Di acara kali ini, khusus yang kali ini doang, kita sengaja meloloskan 13 oknum. Hadir duduk di tengah-tengah kita semua. Apa yang kami berusaha lakukan dari tahun lalu sampai tahun ini, langkahnya semakin tegas. Kami berusaha memberikan semuanya semakin detail, semakin terperinci, hanya dengan satu tujuan, mandiri. Memang kami berusaha membuat siapapun untuk benar-benar bisa mandiri. Karena hanya dengan satu cara itulah kita bisa lepas dari yang namanya oknum. Tapi sampai kapanpun kalau kitanya sendiri nggak mau merubah cara kita trading, nggak mau merubah cara kita berpikir, kita masih maunya terima beres, terima yang instan, yang katanya profit, yang nunjukin profit, sampai kapanpun kita akan selalu jadi korban. Jadi kali ini, di kesempatan kali ini saya benar-benar mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita perjuangin industri forex. Kita muter 21 kota, capek minta ampun. Ternyata capek, saya juga baru tahu. Tapi apa salahnya kalau kita capek-capek bareng demi diri masing-masing. Mandiri itu capeknya cuma di awal. Serius, capeknya cuma di awal. Setelah itu kita akan benar-benar jalanin segalanya tuh enak. Akan jauh lebih mudah. Otomatis dari situ oknum-oknum udah gak selera. Dan otomatis oknum-oknum yang akan semakin dikit.
Kita minta teman-teman semua, kita ngajak teman-teman semua untuk bareng-bareng membirukan lautan forex. Karena langkahnya sebenarnya masih panjang. Prosesnya akan masih panjang. Bisa semuanya? Wahai oknum, inilah kami semua. Orang-orang yang udah siap untuk change your life ya. Trainers Family! Thank you.